Masjid Al-Munawwarah. Di sini saya sudah berada di Masjid Al-Munawwarah dan ingin menginterview seorang jamaah Masjid Al-Munawwarah dengan Bapak siapa? Tolong nama Bapak Bapak Seilani ya. Dan Bapak ini merupakan seorang jamaah Masjid Al-Munawwarah yang akan saya interview di sini. Menurut pandangan Bapak, apa makna dari Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari itulah sebagai imam kita. Jadi bimbingan. Memang Rasulullah mengatakan bahwa pada saat beliau meninggalkan umatnya, dia membariskan cuma dua pusaka, yakni satu Al-Quran dan dua Al-Hadis. Nah, untuk itulah Al-Quran ini memang pedoman hidup manusia. Bagi manusia yang tidak mempedomani Al-Quran, maka hidupnya insya Allah sesat. Nah, inilah apa guna Al-Quran, dan Al-Quran itu dibaca dan diamalkan. Itu menurut saya. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya, yaitu menurut Bapak pandangan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari Al-Quran ini merupakan pedoman hidup ya bagi kita ya. Benar sekali. Terima kasih, mungkin jawaban di sini dari Bapak kita bisa dapat amalkan, bahkan kita bisa mengganti niat jika tidak tahu apa tujuan hidup kita bisa ngambil dari Al-Quran untuk jadi pedoman ataupun pilar dalam hidup ya Pak. Oke. Pertanyaan kedua Pak, menurut Bapak bagaimana cara Bapak mengandalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Dalam Al-Quran itu gimana Pak cara mengamalkannya gitu? Jadi Al-Quran itu merupakan pedoman hidup. Jadi semua apa yang kita lakukan itu kita pedomankan atau kita pedoman kepada Al-Quran. Jadi apapun kegiatan kita di dunia ini, semuanya kita berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Nah, untuk itu kita harus bisa dulu pertama membaca Al-Quran. Kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, dan kedua, di samping itu kita harus juga membaca tafsir Al-Quran itu, sehingga kita bisa mengamalkan. Nah, kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran dan tidak menerjemahkan sesuai dengan apa yang ada, maka ya kita akan terombang-ambing dalam hidup. Nah, jadi Al-Quran ini merupakan itulah aplikasi kita di dalam agama Islam untuk mengaplikasikan Al-Quran ke kehidupan sehari-hari. Jadi pedomanlah Al-Quran. Jadi di sana ada semua, baik yang membuat kita bahagia, membuat kita sengsara, dunia dan akhirat, ada semua di sana. Makanya bagi kita yang ingin hidup bahagia dunia akhirat, itulah pedoman Al-Quran. Jadi aplikasi Al-Quran itu adalah semacam kita melaksanakan rukun iman. Nah, di sana kan aplikasi Al-Quran. Nah, sebelum masuk rukun iman kita rukun Islam dulu. Setelah kita mau Islam, masuk ke rukun iman. Nah, di sana pun ada kita mengaplikasikan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu apapun kegiatan kita sehari-hari, kita berpatokan kepada Al-Quran. Kalau kita seorang pedagang, itu di Quran ada mengatakan bahwa janganlah kita mempermainkan timbangan. Allah tak suka. Jadi kita harus jujur dalam menimbang. Jadi jangan kita mainkan timbangan itu. Nah, di situ pun Allah telah mengatur, dan masih banyak lagi Al-Quran itu membimbing kita. Jadi kalau kita seorang pengusaha, hati-hati. Jadi jangan sampai kita lengah. Nah, jadi mempermainkan hak orang itu tidak boleh dalam Quran. Banyak diatur dalam Quran itu mengenai kehidupan sehari-hari, mengenai nikah, membagi harta waris, dan tindakan terhadap anak yatim, dan masih banyak lagi. Saya rasa itu yang bisa kita
aplikasikan untuk Baik, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih atas pencerahannya dan penjelasan yang sangat menarik. Mungkin dengan penjelasan Bapak ataupun pencerahan Bapak, mungkin kita di sini dapat mengetahui dan bahkan mengintrospeksi diri ataupun mengubah diri kita dari kebiasaan yang tidak baik kan Pak. Benar sekali. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan yang ketiga Pak, satu pertanyaan terakhir yang akan saya jabarkan ke Bapak, tolong dijawab dengan sedetailnya ataupun sebisa mungkin. Menurut Bapak, ayat atau surah apa yang paling berkesan bagi Bapak dalam kehidupan sehari-hari? Gitu. Sebenarnya dalam surah itu ya ada semua ya, ada semua apa yang kita kerjakan. Cuman di dalam hal ini yang lebih banyak membimbing kita di surah Al-Baqarah. Oh, surah Al-Baqarah ya Pak. Al-Baqarah itu macam-macam. Oh. Baik dalam segi kita berkomunikasi, Ya. hablum minan nas wa hablum minan bah. Nah, jadi hablum minan nas itu kita tidak diperbolehkan, dan apa yang diperbolehkan di dalam hubungan kita dengan masyarakat. Nah, jadi Al-Baqarah itu lengkap membimbing kita. Contohnya, di dalam kita Allah tidak Allah paling marah kalau kita meminjam uang, misalnya riba. Dan nanti jelas bahwa apabila orang mau makan riba, nah itu Allah makan keras. Bagaimana Allah tidak makan keras? Kalau kita mau makan riba, meminjam uang dengan riba, itu berarti kita berperang kepada Allah dan Rasul. Nah, itu ada dalam Al-Quran, dikatakan dalam Al-Quran. Nah, selain itu juga, bagi orang yang mau makan riba, itu mereka seperti orang gila, orang kesurupan. Nah, berdirinya sempoyongan. Nah, itu di dalam Quran dijelaskan di Al-Baqarah. Nah, jadi Al-Baqarah itu banyak sekali hal-hal yang kita pedomani. Makanya saya kalau baca Al-Baqarah memang ayatnya panjang, tapi di sana banyak sekali hal-hal yang membimbing kita dalam kehidupan supaya kita bahagia dunia dan akhirat. Amin, amin ya Allah. Terima kasih banyak Pak atas pencerahannya dan wawancara yang telah kita wawancarai. Terima kasih. Semoga bagi pemirsa ataupun bagi penonton yang menonton video ini dapat pencerahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya selaku mahasiswa UINSU Renaldi Kamal, pamit ingin mengunduri diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tang tang tình tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 toan toan tình toan tình mình tình tan tan tan. Apa itu PKL? PKL adalah praktik kerja lapangan, kegiatan pembelajaran di dunia kerja untuk mengasah keterampilan dan pengalaman kerja siswa SMK secara langsung sesuai jurusannya masing-masing. Tujuan dari adanya PKL ini adalah mengembangkan keterampilan kerja, menerapkan teori di dunia nyata, melatih sikap disiplin dan tanggung jawab, menambah pengalaman dan kesiapan kerja, dan membangun relasi di dunia industri.